Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada saat ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil paper tugas besar Sistem Distribusi dan Transportasi kami yang berjudul Optimasi Rute Distribusi BBM dengan metode Vehicle Routing Problem menggunakan software ArcGIS di Kota Bandung. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah Ashifa Hana Safira, Anggun Puji Lestari, Galileo Bilpairunan, Cyril Nur Hadi, dan Abdullah Salam. Latar belakang dalam proses pendistribusian produk BBM dari PT Pertamina Depot Bandung ke SPBU yang berada di wilayah Bandung memiliki banyak permasalahan. Salah satu masalah yang dialami yaitu menentukan jumlah biaya transportasi yang harus ditanggung oleh PT Pertamina Depot Bandung dan belum tersedianya standar rute distribusi. Perhitungan yang dapat dilakukan untuk menentukan rute banyak pilihannya, tetapi yang dapat dilakukan untuk mendapatkan rute terbaik. Dikarenakan dalam penelitian ini memperhatikan kapasitas truk yang terdapat pada Depot Bandung, maka selain menentukan rute juga harus memperhatikan berapa truk yang dibutuhkan dalam memenuhi permintaan bagi setiap SPBU di wilayah Bandung tersebut. Selain itu, dengan bantuan software ArcGIS akan memudahkan dalam menentukan rute yang dapat dilalui beserta total jarak yang akan ditempuh. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengatur rute dan jadwal distribusi BBM serta menentukan jumlah kendaraan truk tangki yang disesuaikan dengan kapasitas truk tangki dan biaya transportasi dalam pendistribusiannya dengan menggunakan metode VRP. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus yang terdapat pada penelitian kali ini dengan mengambil pengumpulan data yang sudah ada di paper yang berjudul Metode Saving Matrix dalam penentuan rute distribusi premium di depot SPBU Bandung yang memiliki objek amatan yaitu jarak yang sudah diketahui alamatnya pada PT Depot Pertamina di wilayah Bandung dan 7 SPBU yang akan didistribusikan BBM-nya. Jarak yang diambil dengan menentukan longitud dan latitud agar sesuai dengan jarak aslinya yang nantinya akan digunakan untuk melakukan ilustrasi peta di dalam ArcGIS. Maka terdapat batasan dan asumsi penelitian. Untuk asumsi penelitian yaitu terdapat 2 hari pengiriman dengan membagi 2. Selain itu terdapat minimal 2 pekerja truk tangki terkecuali yang distribusinya melebihi 2 SPBU. Dan terdapat batasan penelitian yaitu hanya terdapat truk tangki berkapasitas 16 kL dan 24 kL. Selanjutnya, setelah mengetahui batasan dan asumsi pada penelitian kali ini, didapat jarak depot beserta 7 SPBU yang berada di wilayah Bandung. Dapat dilihat pada tabel. Untuk alamat Depot Pertamina Bandung yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta memiliki jarak latitud negatif 6,94 dan longitud 107,64. Dan pada tabel sebelah kanan terdapat 7 SPBU dengan permintaan setiap bulannya. Pada contoh salah satu SPBU nomor 34.401.402 terdapat permintaan 37 kL setiap bulannya untuk jenis BBM premium. Data tersebut ini akan digunakan untuk melakukan penelitian dengan metode VRP menggunakan ArcGIS yang nantinya akan dihitung untuk mencari biaya yang nantinya akan mendapatkan biaya seminimal mungkin. Metodologi penelitian. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menemukan rute terbaik pada saat mendistribusikan BBM di Bandung dengan penerapan metode Vehicle Routing Problem yang akan dilakukan dengan aplikasi ArcGIS. Dalam kasus Vehicle Routing Problem di mana sebuah grafik setiap kota dilambangkan dengan sebuah titik dan garis-garis yang digambar menghubungkan setiap 2 titik. Berikut adalah beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada penelitian ini. Berikut adalah grafik diagram air mengenai tahapan pengerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu menemukan rute kendaraan terbaik yang paling murah untuk mendistribusikan BBM di Bandung dengan menggunakan metode VRP melalui aplikasi ArcGIS yang langkah pengerjaannya yaitu yang pertama melakukan studi literatur dan studi kasus mengenai pemilihan rute terbaik. Kemudian dilakukan penentuan titik SPBU yang akan diamati yaitu SPBU yang berlokasi di Bandung.
Setelah itu, akan dilakukan penghitungan jarak antar SPBU yang ada di Bandung dengan longitude dan latitude. Selanjutnya akan dilakukan pembuatan model pada software ArcGIS menggunakan metode VRP dengan jarak yang telah didapat sebelumnya. Pada tahap terakhir akan dilakukan analisis hasil yang didapatkan dari hasil solver menggunakan software ArcGIS, yaitu berupa pemilihan rute terbaik yang dapat meminimalkan truk tangki yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan biaya transportasinya. Selanjutnya dilakukan managerial implication dan pembentukan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Kita masuk pada hasil dan analisis. Dapat dilihat di samping saya, itu merupakan peta dari Kota Bandung, dan di dalam peta dari Kota Bandung tersebut terdapat berbagai elemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, garis berwarna emas adalah jalan Kota Bandung, bulat-bulatan besar berwarna kuning merupakan TBBM Bandung atau titik depot, bintang berwarna pink merupakan SPBU atau titik demand, dan garis berwarna ungu merupakan rute truk dari depot ke SPBU kembali lagi ke depot yang dihasilkan oleh software ArcGIS menggunakan metode VRP atau Vehicle Routing Problem. Untuk lokasi TBBM Bandung atau depot dan SPBU atau titik-titik demand yang berada pada map di samping saya itu didapatkan dari longitude dan latitude sesuai dengan lokasi aslinya yang kita input di software ArcGIS. Dengan rute yang sudah dihasilkan oleh software ArcGIS, didapatkan total jarak pada truk 1 yaitu 83 km dengan memenuhi 3 permintaan SPBU. Pada truk 2, total jaraknya yaitu 11 km dengan memenuhi permintaan 1 SPBU. Dan truk 3, total jaraknya 22 km dengan memenuhi permintaan 2 SPBU. Dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan rute pendistribusian dalam satu hari untuk truk tangki berkapasitas 16 KL dan 24 KL. Hasil dan analisis bagian ketiga. Dalam mendistribusikan BBM ke masing-masing SPBU, diperlukan bahan bakar dalam perjalanan truk tangki menuju ke SPBU. Oleh karena itu, dengan harga solar sekitar Rp5.150 per liter, didapatkan jarak pada truk berkapasitas 16 kL sekitar 3 km dan truk berkapasitas 24 kL sekitar 2 km. Pada truk berkapasitas 16 kL, biaya bahan bakar untuk 1 km-nya yaitu Rp1.717. Dan pada truk tangki 24 kL, biaya bahan bakar untuk 1 km-nya yaitu Rp2.575. Jadi, total biaya untuk truk 16 kL dengan total jarak yang ditempuh per hari sebesar 83 km, yaitu sebesar Rp142.483. Kemudian, untuk truk 2 dan 3 yang berkapasitas 24 kL dengan total jarak masing-masing 11 km dan 22 km, total biayanya yaitu sebesar Rp29.342 dan Rp57.016. Selanjutnya, pada hasil dan analisis setelah kita mengetahui total jarak yang dihasilkan pada setiap truk tangki dan biaya bahan bakar untuk setiap 1 kilometernya, selanjutnya dilakukan perhitungan biaya untuk gaji pegawai. Dalam mengendarai truk tangki, biasanya setidaknya membutuhkan sopir dan kondektur dalam pendistribusian BBM-nya. Terdapat beberapa pertimbangan dengan mengetahui bahwa satu truk tangki setidaknya terdiri dari satu sopir dan satu kondektur, maka satu truk diasumsikan terdapat 2 pekerja, terkecuali pada truk tangki yang berkapasitas 16 kL yang terjadi 3 kali pengiriman BBM ke SPBU, maka diasumsikan terdapat tambahan pekerja, yaitu 3 pekerja setiap pendistribusian BBM secara bergantian. Hasil data hitungan gaji pekerja dapat dilihat pada tabel berikut dengan gaji 1 bulannya yaitu 2 juta dan jumlah operasional dalam 1 bulannya yaitu 25 hari, maka gaji dalam 1 hari dengan 2 juta dibagi 25 yaitu 80.000 dengan posisi sopir dan kondektur diasumsikan sama gajinya. Selanjutnya, pada bagian hasil dan analisis dilakukan perhitungan total biaya keseluruhannya. Diketahui di awal bahwa biaya bahan bakar pada 1 km dengan truk tangki berkapasitas 16 kL yaitu 1.707. Maka dengan diketahui jarak yang didapatkan 83 km
Dengan mengalihkan 1707 dengan 83, maka dihasilkan total biaya bahan bakar dalam satu hari yaitu 142.483. Selanjutnya, pada gaji pekerja dalam satu hari diketahui yaitu 80.000. Dengan diasumsikan pada truk tangki 16 kiloliter yaitu terdapat 3 pekerja dengan secara bergantian, maka didapat total gaji dengan mengalihkan 3 dikali 80.000 yaitu total gaji pekerja pada truk 1 mendapat 240.000. Pada tabel sebelah kanan yang selanjutnya, dengan menjumlahkan total biaya bahan bakar dengan total gaji pekerja, maka didapat total keseluruhan biaya pada truk 1 yaitu dengan menjumlahkan 142.483 ditambah 240.000 mendapatkan hasil 382.483. Dengan perhitungan yang sama pada truk 2 dan truk 3 dengan kapasitas 24 kiloliter dengan biaya bahan bakar untuk 1 km yang berbeda, maka didapat total keseluruhan yaitu sejumlah 788.841. Saat ini kami melakukan penelitian berdasarkan paper sebelumnya yang berjudul Metode Saving Matrix dalam Penentuan Rute Distribusi Premium di Depot SPBU Bandung. Berdasarkan penelitian kami memiliki hasil yang berbeda karena kami menggunakan metode VRP atau Vehicle Routing Problem. Didapatkan hasil bahwa untuk menjangkau keseluruhan demand BBM jenis premium di SPBU Bandung, maka diperlukan 2 hari dalam 1 bulan, dan perharinya diperlukan 3 truk, yaitu 1 truk tangki 16 kiloliter dan 2 truk tangki 24 kiloliter. Dari segi biaya, menggunakan metode VRP mendapatkan hasil biaya yang lebih murah dibandingkan dengan metode saving matrix yang digunakan dari paper sebelumnya. Menggunakan metode VRP mendapatkan hasil yaitu sebesar 788.841 dan menggunakan metode saving matrix mendapatkan total biaya sebesar 861.733. Oleh sebab itu, kami menyarankan agar menggunakan hasil dari metode VRP karena dengan hasil metode VRP mendapatkan hasil yang lebih efisien dan lebih menguntungkan. Dari segi pemakaian truk, di sini metode VRP lebih hemat dan juga truk yang tidak terpakai dapat dialihfungsikan ke hal lain, dan juga dari segi biaya dengan menggunakan metode VRP mendapatkan hasil yang lebih kecil atau biaya pengeluaran yang lebih hemat. Kesimpulan, hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menentukan jarak menggunakan jarak longitude dan latitude yang diolah dalam software ArcGIS dengan menggunakan metode Vehicle Routing Problem atau VRP didapatkan hasil yaitu truk tangki yang digunakan sebanyak 3 dengan 1 truk 16 KL dan 2 truk 24 KL dalam 1 hari. Selanjutnya, pada total biaya yang didapatkan dengan menggunakan metode VRP pada penelitian ini mendapatkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu yang awalnya didapat sebesar Rp861.733. Dengan menggunakan metode VIP, biayanya berubah menjadi Rp788.841. Walaupun tidak memiliki selisih biaya yang jauh, tetapi dengan memakai rute menggunakan metode VRP, ini menjadi lebih efektif dan efisien dapat mengurangi jumlah penggunaan truk tangki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.